Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka juga aplikasi Qur'annya kalau yang tidak bawa Qur'an tapi bawa handphone. Surah Al-A'la. Surah Al-A'la ini juga dinamakan dengan surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya. Surah ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu surah yang sering dibaca dalam solat-solat beliau, ya. Muaz bin Jabal pernah ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika jadi imam. Ketika beliau jadi imam, beliau membuat berat orang karena bacaannya panjang-panjang, Pak. Jadi ketika itu beliau membaca surah yang sangat panjang, saking panjangnya orang merasa berat sampai mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muaz, afattan anta ya Muaz? Apakah engkau ini mau buat fitnah?" Jadi memang kalau ngimamin fal yukhaffif, sunnahnya seperti itu, diringankan, bacaannya diringankan, karena di sana itu terkadang ada yang lemah, orang yang nggak kuat berdiri. Fa inna fihi mudha'if, kemudian juga orang yang wadhul hajah, orang yang punya keperluan. Jadi memang disarankan untuk dibaca bacaan-bacaan yang ringan, ya. Halla sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Kalau kamu ngimamin, baca saja surah Sabbihisma Rabbikal A'la, kata Nabi. Surah yang ringan, ya. Wasyamsi waduhaha, surah wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Jadi memang surah ini senantiasa disarankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca, ya. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, anna hadhihi surah adalah minas suwaril lati kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu qira'ataha, bahwa surah ini sangat dicintai oleh Nabi untuk dibaca, ya. Beliau suka membaca surah ini, tidak hanya sekedar suka, tapi tentunya ada alasan, karena madmun surah ini, isi dan kandungan surah ini itu memuat berbagai hal yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lishtimaliha ala tanzihillahi taala. Yang pertama, karena mencakup surah ini pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa 'alal katsiri min ni'amihi, dan juga nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Jadi kalau membaca surah Al-A'la itu, ya, seolah-olah si pembaca itu tengah memuji Allah, yaitu dengan mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam aib. Allah Maha Suci dari semua aib-aib yang ada di muka bumi ini. Allah Maha Suci. Juga ketika membaca surah ini, si pembaca akan merasa bahwa nikmat yang Allah berikan sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak, tidak terhitung oleh apapun dan tidak akan bisa dibalas oleh apapun. Jadi makanya suka dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan jamaah di sini sudah pada hafal. Insya Allah kan diajari nama cucunya, Pak. Ya, jangan kulhu mulu kalau ngimamin, katanya. Ya, jadi ini surah yang suka dibaca. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah,
sangat suka untuk membaca surah ini. Dari Nu'man bin Bashir, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau salat Id, ya, salatul Idain, beliau juga membaca surah ini. Juga kalau beliau bertepatan dengan hari Jumat, beliau pun membaca surah ini. Makanya imam-imam khotib, ya, khotib kalau lagi Jumatan biasanya kalau kita dengar baca surah Al-A'la karena memang disukai untuk dibaca. Makanya di momen-momen besar banyak orang berkumpul, beliau biasanya baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Apa saja Pak momen besar umat Islam, Pak? Idul Fitri itu Al-A'la, baca surah Al-A'la. Idul Adha, ya, itu juga baca surah Al-A'la. Ya, hari Jumat, ya, di mana manusia berkumpul, ya, itu pun dianjurkan untuk membaca surah Al-A'la. Wa hal ataka haditsul ghasyiyah, dan pada rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Begitu. Jadi dianjurkan membaca dua surah ini karena memang madmunnya, isi dan kandungannya, ya, itu sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah kita akan bahas juga biidznillah ta'ala hal ataka hadithu al-ghasyiyah. Surah ini termasuk surah Makkiyah, ya, surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan di antara ciri khas, ya, surah-surah Makkiyah itu, ya, memang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kesucian Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang keniscayaan hari kiamat. Di surah-surah Makkiyah seperti itu, tentang hakikat kehidupan dunia, keniscayaan hari kiamat, akibat dari berbuat buruk dan akibat dari berbuat baik, surga neraka, kiamat. Itu identitasnya surah-surah Makkiyah. Dan di sini sangat erat sekali memang surah ini dikatakan sebagai surah Makkiyah, walaupun ada sedikit khilaf sebenarnya, ada yang mengatakan surah ini Madaniyah, tetapi wallahu a'lamu bishawab, yang rajih wal ilmu indallah, bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihis ma rabbikal a'la. Sabbihis ma rabbikal a'la. Allah membuka surah ini, ya, dengan memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena pertama kali yang menerima wahyu siapa, Pak? Ya, Nabi Muhammad. Sabbih ini fi'il amr, perintah. Ya, bi amrin Nabi SAW bil mudawamati ala tanzihillahi ta'ala an kulli naqsin. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, untuk senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, wal mudawamah alaih, senantiasa dari berbagai macam aib. Ya, bertasbihlah kepada Allah, sabbihis, ya, sabbihis ma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Allah yang maha tinggi. Ya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya, artinya bertasbihlah. Ya, maknanya adalah dikatakan di sini, ya, nazzihu, sucikanlah, ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, asma'a rabbikal a'la an kulli ma la yaliqu biha.
sucikanlah nama-nama Rabbmu yang terhadap setiap yang tidak pantas baginya. Fala tutlikha ala ghairihi, janganlah kau menamakan siapapun dari nama-nama Allah kepada selain Allah, nggak boleh. Ini ada nama Allah, kemudian kita menggunakan nama Allah ini kepada makhluk, tidak boleh. Ya, seperti diantaranya adalah Ar-Rahman. Ini nama yang melekat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita punya anak namanya Rahman. Nah, yang bagus adalah Abdurrahman, hamba dari Ar-Rahman. Begitu. Atau Jabbar, ini salah satu nama Allah. Jabbar itu yang maha menguasai, ya. Maka kita memberikan nama anak kita sebagai Abdul Jabbar. Begitu. Jadi sebaik-baik nama itu adalah hamba yang dinisbatkan kepada Tuhannya. Kata Rasul, sebaik-baik nama itu adalah Abdurrahman. Ya, sebaik-baik nama itu, Pak. Jadi Bapak kalau punya cucu, sudah Abdurrahman namanya. Karena kata Rasulullah itu sebaik-baik nama. Ya. Kalau kita ya sudah, jangan dirubah lagi, Pak. Kalau ya Budi ya sudah Budi, Tony ya Tony, udah Indonesia ini. Ya cuman memang zaman sekarang nama luar biasa panjang-panjang. Saya di santri itu namanya panjang-panjang. Pokoknya bagus-bagus lagi. Ya zamannya sudah berbeda lah. Kalau kita ya sudahlah, alhamdulillah kita dikasih nama oleh orang tua kita, Cecep ya sudah. Biar Kasep gitu ya. Iwan, siapa lagi, Pak? Nama-nama Indonesia khas gitu, ya. Ya, Joko misalkan ya. Ya alhamdulillah. Ya. Tapi kalau orang sekarang, orang tua sekarang karena mungkin informasi dari luar sampai begitu ya. Kemudian juga ini nama-namanya luar biasa, bagus-bagus. Masya Allah, ya. Khawatirnya Pak, namanya realitas kehidupan itu kan ada orang yang berlaku baik, ada orang yang berlaku jahat. Jadi nanti yang di penjara itu namanya bagus-bagus itu. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi. Siapa namanya? Fulan bin Fulan, bagus sekali namanya. Ternyata jadi pegiat korupsi misalkan. Jadi pegiat narkoba gitu ya. Sekarang masih Dedi namanya ya. Ya santai sajalah itu. Ya, pegiat narkoba. Sekarang masih Dedi namanya. Iya. Jadi memang kita tidak diperkenankan untuk dalam rangka mensucikan nama Allah, itu nggak boleh kita memberikan nama ya kepada nama Allah kepada siapapun, nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Ini haram. Ya, walillahi. Kemudian juga ya di antara cara kita mensucikan nama Allah, kan diperintahkan untuk mensucikan nama Allah adalah dengan cara kita berdoa dengan menggunakan nama-namanya dan asma-asmanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang ula, sifat-sifat yang tinggi. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengannya. Ini salah satu cara kita mensucikan nama Allah, yaitu dengan berdoa menggunakan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengannya. Jadi bagaimana cara berdoa dengannya? Ya sebut nama-nama Allah dulu. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Razzaq. Terus disebut nama-namanya. Makanya belajar Asmaul Husna itu penting juga, Pak. Ya, ada satu buku bagus sekali itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ya, Badr ya bin Abdul Muhsin yang sering ke Indonesia tuh. Ya, Syekh Abdul Razak menulis buku Fikih Asmaul Husna.
Setahu saya sudah diterjemahkan itu, tebal dua ini. Itu bagus sekali untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah gitu ya. Allah itu Wahhab, Ghafur, ya Maha Pengampun. Bagaimana ampunan Allah itu, sehingga ketika kita minta, kita mengenal zat yang kita minta ini maha mampu untuk mengabulkan doa-doa kita. Begitu, makanya kita diperintahkan untuk diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Juga ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala adalah mensucikan Allah dari berbagai macam sekutu, syarik, ya, sekutu dan kaitan-kaitan. Allah tidak terikat dengan siapapun. Ya, Allah nggak terikat dengan siapapun, nggak bergantung kepada siapapun. Sebagaimana klaimnya orang-orang Nasrani bahwa Allah punya anak, ya ini jelas, ya dalam pandangan kita ini pelecehan, karena Islam hanya mengenal satu Tuhan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu punya kita, ya, ketuhanan yang Maha Tunggal. Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memiliki kekuasaan penuh di langit dan di bumi. Allah nggak punya anak, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad, ya. Ini nggak pantas, ya. Jadi salah satu bentuk pensucian nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah nazzihu nazzihu an kulli ma la yaliqu bihi fi dzatihi, ya, mensucikan terhadap perkara yang enggak pantas disematkan kepada Allah, baik itu dalam zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya, hukum-hukumnya. Ini salah satu bentuk pelecehan terhadap hukum Allah adalah ketika ada orang meyakini bahwa hukum manusia yang dibuat lebih baik dari hukum Allah. Jelas, ya, orang seperti ini kalau dia ngomong seperti itu keluar dari Islam, kafir. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwa inil hukmu illa lillah, ala lahul hukmu, yang hukum yang terbaik, aturan terbaik, tata aturan yang terbaik di muka bumi ini adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, hukum Allah nggak bisa dipermainkan. Ya, dipotong tangan, emang pura-pura potong tangan tuh kelihatan, sudah tangannya dipotong, selesai. Dan ketika orang dipotong tangan keluar dari penjara, ya, atau keluar dari, selesai dari hukumannya gitu, akhirnya banyak orang yang dipotong tangan, orang pun takut, waduh repot nih urusan kalau ketahuan, ya, tangan saya bisa dipotong. Ini ilustrasi kecil, ya. Makanya hukum Allah itu hukum terbaik, ya, hukum terbaik. Jadi ini salah satu bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita katakan hukum Allah hukum terbaik. Kalau misalkan ada yang bilang hukum negara hukum terbaik, harga mati, ya, saya khawatir, ya, di mata Allah kita sudah bukan muslim lagi. Karena di antara pembatal keislaman adalah ketika kita meyakini ada yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya, ini penting. Salah satu bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah mengatakan hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Mengapa kita harus mensucikan Allah? Alladzi khalaqa, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sudah menciptakan. Khalaqa, ya, fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya.
Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ini ada dua term. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah penciptaannya yang sempurna. Kesempurnaan luar biasa. Menciptakan itu adalah ja'lu syai', ya, menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu menciptakan. Ya, dan tidak ada siapapun yang bisa sama dengan Allah dalam hal penciptaan. Coba sehebat apapun teknologi, coba ciptakan semut. Semut saja sudah, jangan macam-macam, semut saja. Tidak ada. Dan bagaimana, ya, yang bisa menjawab, ya, udah disemprot bersih semua, taruh gula di situ. Kok bisa ada semut? Subhanallah, ini ya kesempurnaan, ya, atau keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Sehebat apapun manusia nggak bisa, ya. Ini dalam hal penciptaan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala. Fasawwa, dan menyempurnakan ciptaan. Semua ciptaan Allah sempurna. Dan semua ciptaan Allah tidak ada yang batil. Semuanya berguna. Ya, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang batil. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Ini kalimat yang singkat, tetapi kalau kita perhatikan luar biasa. Ya, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi terhampar, bagaimana bahkan dalam diri kita begitu sempurna sekali. Sampai-sampai ada satu buku, kan, buku anatomi, ya Pak, yang berbicara tentang, ya, buku anatomi itu saking tebalnya saya juga bingung tuh, buku biologi judulnya anatomi, secara detail sekali tentang fungsi tulang, fungsi ini, fungsi urat, fungsi apa gitu, ya, usus, jantung, luar biasa sekali dalam tubuh manusia itu. Sampai dari ciptaan Allah berkembang ilmu-ilmu yang lain dari manusia saja, ilmu kedokteran luar biasa, ngurusin ciptaan Allah. Ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis paru, ada dokter spesialis apalagi Pak, daleman aja Pak, atau THT, ya, ada dokter kulit, ada dokter spesialis mata, ya. Dan kalau sudah masuk spesialis, kita merogoh apa? Kocek lebih banyak, ya. Orang kalau sudah dirujuk ke spesialis, aduh, agak mikir dulu, ya. Kenapa? Mahal. Ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah ini nggak sembarangan gitu. Mempelajarinya aja mahal, masa berobatnya murah? Belajar itu spesialis mahal Pak, ya, ratusan juta, bahkan mungkin M sekarang. Masuk apa jurusan kedokteran berapa sekarang Pak? Ratusan juta. Ya, makanya jarang dokter yang murah, ya, jarang. Ratusan juta, mahal. Masya Allah. Ini baru apa Pak? Baru ciptaan Allah di sininya. Ada ahli astronomi, ada ahli-ahli luar biasa, hanya mengamati saja, kan. Mereka belum bisa menjawab bagaimana ini ada. Iya kan? Bagaimana ini ada? Nggak bisa dijawab. Karena jawabannya pasti, ini yang mengadakan, yang menciptakan adalah Allah. Dan ciptaan Allah begitu detail sekali, subhanallah. Ya, makanya kita diperintahkan untuk memperhatikan ciptaan Allah. Agar apa? Agar semakin yakin kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta hadza batilan, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang qaddara. Qaddara itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, takdir, ya. Fahada, dan apa di situ terjemahnya? Memberikan petunjuk, ya.
Dikatakan di sini at-taqdir itu wad'u syai' fi mawadhi'iha. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tentunya sesuai dengan hikmah. Adapun petunjuk ya adalah ayat ini maknanya adalah alladzi ja'alal asya' ala maqadiril makhsusah. Dialah Allah yang menjadikan sesuatu sesuai dengan kadar-kadarnya. Ya. Dan juga ya memberikan petunjuk kepada semua makhluk terhadap apa yang harus dilakukannya. Maksudnya begini, Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Luar biasa. Kita tahu fungsi air buat apa, fungsi apa, semua ada fungsinya, Pak. Ya, semua ada fungsinya. Dan memberikan petunjuk kepada semua ciptaannya untuk melakukan sesuai dengan tabiatnya. Kadang-kadang bisa nggak sih kita maksa bayi untuk makan bareng sama kita pecel lele? Nggak ada kan, Pak? Ya, biar selevel gitu. Enggak. Allah memberikan petunjuk bagi bayi makanannya dengan lewat air susu ibunya. Subhanallah. Ya, memberikan petunjuk itu salah satu contoh, Pak. Contoh kecil ya. Setiap ciptaan Allah gitu ya. Subhanallah. Ya, termasuk nyamuk. Ya. Kadang-kadang kita nanya nih nyamuk hidupnya gimana gitu ya. Petunjuknya apa? Cara nyari makannya gimana nyamuk tuh? Kadang-kadang suka bertanya. Tapi subhanallah, Allah sudah menentukan sesuatu dengan kadarnya. Caranya dengan apa? Dengan menghisap darah manusia. Begitu. Subhanallah. Kadang-kadang manusia kesel kan? Buat semprotan nyamuk gitu. Itu sudah ketentuan, ya silahkan saja. Tapi Anda makanan saya, kata nyamuk kan begitu, ya. Ya. Atau temennya nyamuk, apa? Cicak. Cicak itu makanannya apa, Pak? Nyamuk. Bagaimana cara cicak makan? Itu diatur oleh Allah. Cicaknya yang lompat-lompatan nyari nyamuk, atau nyamuknya yang nyamperin cicak? Subhanallah. Ada lagunya, Pak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Itu lagu luar biasa itu. Datang seekor nyamuk, ya Allah, datang nyamuknya, Pak. Udah ditentuin rezekinya sama Allah. Subhanallah, semuanya, Pak. Sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai cicak aja, rezeki kamu diam aja, kata Allah kan begitu. Sudah, nanti nyamuk datang. Maka kata cicak, apa kata lagu itu? Hap, apa gimana? Iya kan? Lalu ditangkap, dimakan sudah sama cicak. Datang nyamperin. Bayangin kalau cicaknya yang nyari, nyamuknya lagi ada di hidung kita, kelihatan nama cicak. Itu repot urusan, Pak. Tiap malam musuh kita dua, nyamuk dan cicak. Tapi enggak kayak gitu Allah. Tahu. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ini luar biasa sekali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan hukum-hukum sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadar yang dimampui, kadar kemampuan makhluknya. Ya, kadar kemampuan makhluknya. Kalau di antara najis itu adalah sebagian ulama bilang darah yang mengalir, ya, salah satu najis, ya, di antaranya, ya, atau kotoran, ya, di antara najis, ya. Tapi ada dikecualikan.
Allah membuat pengecualian lewat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu at-tahal wal kabid, ya, yaitu al-jarad wal hut. Al-jarad wal hut, jarad itu serangga, hut itu ikan, ya, itu apa, bangkainya tidak najis. Serangga juga tidak najis, bahkan bangkainya tidak najis. Ya, bayangkan kalau misalkan lalat dipermasalahkan najisnya, nggak bisa ngebayangin saya kalau misalkan ya kotoran lalat itu najis, misalkan ya ada hukum kotoran lalat najis, itu yang dirugikan warteg, Pak. Iya, warteg itu kan, misalkan lalat nemplok, aduh najis, udah nggak dipakai makanannya, dimasak lagi telur, ada lagi lalat nemplok, najis lagi, nggak dipakai, kasihan. Tapi subhanallah diperkecualikan. Kenapa? Karena manusia sulit menghindar dari yang namanya serangga atau lalat, makanya tidak najis. Ya, makanan yang sudah ditemplok lalat banyak, ya mungkin kita merasa ini saja mungkin ya, apa, iya agak gimana aja, lalat banyak gitu ya, tetapi lagi-lagi tidak najis. Allah menetapkan hukum sesuai dengan kadar manusia. Bayangkan kalau lalat najis, Pak, sulit kita untuk makan. Subhanallah. Ya, ini yang namanya walladzi qaddara fahada. Ya. Kemudian walladzi, udah suruh Pak? Belum ya? Saya diingatkan sampai suruh. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Terjemahnya gimana? Dialah Allah yang menumbuhkan rerumputan. Mar'a itu dikatakan an-nabat alladzi tar'ahul hayawanat, tumbuhan yang dimakan oleh hewan, itu rerumputan, ya. Ini al-mar'a. Makanya ar-ra'i, pengembala, ya, itu tempatnya mar'a. Ya, kambing itu makannya apa? Rumput. Ya. Faja'alahu ghusaa'an ahwa. Maka Allah jadikan dari rerumputan itu apa? Ada yang kering dan ada yang hitam. Ya. Ghusa itu al-yabis al-jaf minan nabat allati tar'ahul mawashi. Ghusa, ya, rerumputan yang kering, ya. Sementara al-ahwa itu al-ma'il ila sawad, yang warnanya cenderung kepada kehitaman, ya. Karena ketika rumput itu termakan oleh waktu, ya, kemudian dimakan oleh waktu, maka warnanya bisa berubah, ya. Tapi intinya sama, ghusaan ahwa. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Pak, bahwa dialah Allah yang menumbuhkan rumputan, yang dengan rumputan itu hewan bisa makan. Kalau sudah hewan makan, hewannya gemuk. Kalau sudah hewannya gemuk, siapa yang makan, Pak? Manusia. Maksudnya gitu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, subhanallah, ya, ini udah siklus hidup yang luar biasa, Pak. Subhanallah, ya. Gusaan ahwa. Ya, manusia mati kembali menjadi tanah. Tanah disiram air, keluar rerumputan. Rerumputan dimakan oleh hewan. Hewan dimakan oleh, muter-muter aja, Pak. Subhanallah. Masya Allah, muter-muter saja. Yes. Ini keseimbangan ini diciptakan sangat sempurna sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sombong, ya, dengan teknologi, dengan apa, itu nggak ada apa-apanya. Ya. Dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, ini
informasinya. Ya. Wahai Nabi Muhammad, kami akan bacakan Quran kepadamu. Ya. Di antara keutamaannya, di antara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah tidak bisa lupa bacaan Al-Qur'an. Kami akan bacakan kepadamu Al-Qur'an dan kau tidak akan lupa. Fala tansa. Ya. Jadi pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk melafal-lafalkan Al-Qur'an. Kemudian turunlah ayat, kami, ya, yang akan menetapkannya dalam hatimu. La tastajil bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ya, jangan kau bersegera untuk ketika datang wahyu untuk membaca-bacanya. Kami yang akan membacakannya dan kami yang akan menaruhnya dalam hatimu. Ini keistimewaan Rasul. Qur'annya nggak bisa lupa, Pak. Kalau keistimewaan kita, ya jauh ya Pak. Paginya kita menghafal, ya pulang sampai di rumah lupa, nggak nunggu siang, nggak perlu nunggu siang. Makanya pentingnya menghafal di waktu kecil, Pak. Di waktu muda. Ya, Ustadz, serius Ustadz. Iya, memang Allah ciptakan manusia punya kekuatan lebih di waktu kecil, di waktu muda, kekuatan lebih, kekuatan mengingat, memori di waktu muda. Ya, sekarang yang kita yang sudah lewat ya di usia 40 ke atas atau 50 ke atas masih bisa. Bukan berarti tidak bisa. Tentunya kita harus menerima realitas bahwa kita ini sebagai ya kaum kolonial, ya bahasa kitanya gitu ya. Ya nggak sama dengan kaum milenial, ya, atau nggak sama dengan generasi Z gitu ya. Kekuatan ininya Pak, kekuatan apanya? Ya ada istilahnya belajar di waktu kecil apa gimana? Seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar kayak sekarang ini seperti ya, gambar di atas air sudah. Ya. Lagi-lagi hal yang mudah hilang gitu. Tapi bukan udahlah, udah kayak air, udah ngapain belajar. Sama aja. Enggak seperti itu juga ya, Pak. Ya. Ini hanya gambaran realitas, tapi ada juga yang di waktu usia di atas ya 40, di atas 50, dia berhasil menghafal Quran. Kenapa? Karena lagi-lagi ya Quran itu unik, ya akan ya mendekat, ya akan menetap bagi orang-orang yang memang ingin sekali menghafal Al-Qur'an. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan Quran untuk diingat sebenarnya, Pak. Siapa yang mau? Jadi memang rumusnya adalah keinginan. Makanya saya santri itu enggak perlu sistem A B C D E F G H. Ya di ma'had kita itu enggak perlu sistem Mesir, sistem Maroko, sistem Madinah. Ya, penting memang sistem. Tapi yang penting lagi adalah penanaman ruh kepada anak. Ya, motivasi kepada anak untuk kuat keinginannya ya menjadi penghafal Quran. Banyak-banyak motivasi di sana itu, Pak, di ma'had. Karena kalau sudah anak termotivasi selesai sudah. Ya. Karena Quran itu ya, orang-orang yang hafal Quran tuh mereka punya motivasi, Pak. Rata-rata mereka punya motivasi. Bukan kenapa kamu hafal Quran? Dipaksa, nggak ada kayak gitu. Kenapa kau hafal Quran? Karena dia pengen menghafal Al-Quran. Itu unik, Pak. Berarti ini berlaku bagi segala umur kan? Ya, mau yang anaknya masih kecil, mau yang kita. Kalau kita termotivasi, ya pengen sekali menghafal Quran, masya Allah, ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang di atas air, tetapi lagi-lagi Quran itu unik, punya keunikan. Makanya kita
perlu memotivasi diri kita. Saya pengen apa ini? Sudah usia segini, pengen bisa bacaan sholat yang benar, pengen bisa baca Quran yang benar, pengen hafal surah-surah pendek. Itu aja dulu. Itu bisa dilakukan dengan motivasi. Karena orang kalau sudah termotivasi, dia akan menyiapkan waktunya, dia akan mencari gurunya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai atau menggapai apa yang dia inginkan. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya, Rasul pernah lupa? Pernah. Ya, pernah beliau sholat lupa. Ya, yang tadinya 4 rakaat pernah 2 rakaat, ya. Itu yang dikehendaki Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dialah Allah yang mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Subhanallah, ini kita hanya mengetahui yang nampak, kita tidak mengetahui yang tersembunyi. Allah ya mengetahui rahasia-rahasia kita. Setiap kita punya rahasia yang nggak pengen orang lain mengetahuinya. Subhanallah. Setiap kita punya dosa apa? Seandainya semua orang dinampakkan dosa-dosanya, mana ada orang yang mau bareng sama kita, kan begitu. Ya, pengajian sepi, Pak. Ustadznya banyak dosa. Seandainya ya dosa itu dalam bentuk jerawat satu, ya mungkin muka kita jerawatan doang, Pak. Iya, leher-leher bisa jadi, Pak. Hanya Allah yang mengetahui itu. Makanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, Pak, nggak enak kalau aib kita dilihat. Hidup ini seperti apa gitu. Ya. Apalagi tapi zaman sekarang orang senang aibnya di expose. Ya, para selebriti itu. Ngapain aja sekarang di center kamera. Ngapain aja di center semua. Apa aja, Pak. Ya. Sampai Allah nampakkan aibnya pun di center. Itu seperti itu. Ya. Nah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Dan kata Allah, wa huwa ja'alal amal yasiran ala amilihi. Ya, bi ayyuhayyi ta'ala lil amil al asbab allati tahunu lahu al asir wa taqrabu lahu al ba'id. Ya. Jadi kata Allah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sosok yang memiliki kekuatan hafalan Quran yang paling tinggi itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kau tidak akan pernah lupa. Kau tidak akan pernah lupa terhadap Al-Qur'an. Ya. Dan kami akan senantiasa memberikan taufik kepadamu wahai Nabi Muhammad kepada jalan yang mudah. Ya, kepada jalan yang mudah min abwabiddin, dari jalan-jalan agama. Artinya bahwa agama yang kami berikan kepada engkau, tuntunan dan ajaran adalah tuntunan dan ajaran yang mudah dilakukan oleh siapapun. Ini maksudnya seperti itu. Jadi ajaran agama kita ini ajaran yang paling mudah, simple. Subhanallah, sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Sesuai dengan fitrah manusia. Sangat-sangat mudah sekali ajaran agama kita ini. Ya, mudah dilakukan. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan. Subhanallah. Enggak ada yang sulit dalam agama ini. Ya. Mana, Pak, ajaran agama yang sulit? Masuk surga mudah. Ya, tidak perlu bayar. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani. 2 kalimat ringan, tsaqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan, habibatani indar rahman, dicintai oleh Allah. Apa tuh, Pak?
Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bi apa subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah ini mau masuk surga cuman ngucap saja. Ya, dua kalimat ini. Subhanallah. Ya. Mudah. Ustaz, syariat zakat kayaknya berat. Kata siapa? Berat. Kalau dihitung-hitung zakat itu kecil, tidak besar. Hanya berapa persen? 2,5% dari nisab. Ya. Nisabnya emas sekarang berapa? 80 gram. Ya, nisab uang ya. 80 sekian gram emas murni lah ya. Ya 84 gram emas murni. Kalau 1 gram sekarang berapa? 1 juta misalkan ya. Berarti 84 juta dikeluarkan dari 84 juta 2,5% ya, ringan. Tidak besar. Itu pun bagi yang sudah menyimpan uang itu selama 1 tahun. Luar biasa sekali. Syariat ini sangat mudah sekali. Haji ya bagi yang mampu. Ya. Sangat mudah sekali. Subhanallah. Tidak ada yang sulit dalam syariat ini. Orang kalau sudah berdosa, dia pengen sekali kembali kepada jalan yang benar. Bayar enggak, Pak? Enggak perlu. Dia cukup menyesal dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Ya, syariat yang mudah. Makanya syariat ini nggak perlu dipersulit-sulit, gitu ya. Syariat ini sangat mudah sekali. Allah memerintahkan zikir yang banyak. Sudah zikir saja yang banyak, nggak perlu dibatasi dengan jumlah sekian. Barang siapa yang membaca A misalkan sebanyak 6.666 kali, maka dia akan mendapatkan demikian. Ribet, Pak. Dia harus berhitung 6.666 kali terus seperti itu. Syariat mudah, cukup baca banyak-banyak saja. Begitu. Wasanu yassiru kalil yusra. Ya, fadzakir. Udah suruh nggak apa-apa. Sudah, baik ya. Baik, kalau sudah masuk saya kira kita cukupkan saja ya. Kita selesaikan sedikit ya. Terjemahnya saja ya. Fadzakir inna fa'atidz dzikr. Maka ingatlah, berzikirlah ya. Karena berzikir itu sangat bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha ya. Sayadzakkaru may yakhsha. Maka ya, zikir engkau wahai Nabi Muhammad itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang takut. Maksudnya zikirnya Nabi Muhammad apa ya? Dakwah. Ya, dakwah. Pasti akan orang-orang yang takut kepada Allah pasti akan menerima dakwahmu. Pasti akan sayantafi'u dzikrak ya, mengambil manfaat dari zikirmu. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang celaka pasti akan menjauhi. Ya udah sunnatullah. Kalau kita mau ya, orang-orang yang menerima dakwah pasti dia akan itu dianggap orang yang selamat. Ya, orang-orang yang menjauhi dakwah dialah orang yang ashqa, orang yang celaka. Alladzi yaslan naral kubra. Ya, dia orang-orang itu yang akan masuk kepada api neraka, ya, an-nar, ya. Tsumma la yamutu wala yahya. Ya, dia tidak bisa mati sudah kalau di neraka. Dia pun tidak bisa hidup yang enak. Ya sudah seperti itu, sibuk disiksa. Wal iyazubillah, ya, di neraka seperti itu. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa masuk neraka. Sudah, doa kita seperti itu. Jangan sampai kita masuk neraka. Ya. Allah Maha Pengampun. Ya minta ampun aja terus sama Allah. Ya Allah, jangan sampai saya tersentuh oleh api neraka. Siapa yang mau ya kepada api neraka, waliyazubillah. Qad aflaha man tazakka. Sungguh ya berbahagialah orang yang tazakka, mensucikan dirinya dengan zikir, ya, dengan sholat gitu ya, dengan baca Quran ya, dengan bermuhasabah dan yang lain. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia mengingat nama Tuhannya kemudian dia sholat. Fasalla atau juga dikatakan di sini
Fasalla, setelah mengingat dia melakukan fasalla di sini, wa hadhil ma'ni hiya allati wasalat sahibuha ilal falah. Dia mengingat nama Tuhanmu sehingga fasalla, maka sampailah dia kepada kemenangan. Bisa di situ juga, ya. Bisa di situ, ya, maknanya. Dia mengingat, dia mensucikan dirinya, mengingat, maka fasalla, dia pun sampai kepada kemenangan itu, ya. Kemudian ayat berikutnya, wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya. Ini aks, ya. Kalau tadi qad aflaha, berbahagialah orang yang mensucikan dirinya, kemudian mengingat Rabbnya, kemudian sampailah dia kepada kemenangan. Kemenangan di sini jelas yang dimaksud adalah keselamatan dunia dan akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tetapi manusia itu kebanyakan mendahulukan kehidupan dunia. Nah itu, ya, ini sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan kekal, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya hal yang ini, ajaran-ajaran ini juga ada di ajaran-ajaran yang dulu, di suhuf-suhuf yang dulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa alaihi salam. Jadi ajaran ini, ajaran Islam ini tidak ada yang berubah, prinsipnya sama, yaitu bertauhid kepada Allah dan melakukan kebaikan. Hanya saja dalam tataran teknisnya yang berbeda, syariat-syariatnya yang berbeda. Pada prinsipnya sama, yaitu mencapai kemenangan itu tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada satu atau dua pertanyaan, falyatafaddal masykura. Jika tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.